Di tahun 1940, seluruh penduduk Fryer di daerah New Hampshire berjalan ke arah utara untuk mendaki jalur yang tidak bertanda menuju hutan belantara. Beberapa kemudian ditemukan tewas membeku. Yang lain ditemukan dalam keadaan yang sangat misterius. Dan sebagian besar lagi hilang dan tidak pernah ditemukan. Di antara catatan rahasia tersebut, terdapat sebuah rekaman audio dari satu-satunya orang yang selamat. Orang tersebut berhasil menghubungi radio untuk meminta bantuan. Rekaman suara dari seseorang yang berhasil keluar dari jalur tersebut berisi seolah dia sedang mendengarkan suara yang sangat menyiksa dirinya. Suara tersebut seperti suara musik atau dengungan yang misterius. Hingga setelah beberapa saat, orang tersebut terdengar seperti sedang tersiksa dengan suara itu. Sampai akhirnya, rekaman audio pun berhenti. Hal tersebut menjadi awal dari penyelidikan. Lalu scene berpindah ke 70 tahun kemudian. Seorang jurnalis tampan yang bernama Barnes mengajukan diri untuk menyelidiki kasus tersebut. Malam harinya, Barnes bersama rekan kerjanya dan juga kekasihnya yang bernama Melissa dan seorang psikolog bernama Walter pun sedang asik minum. Dan disitulah Barnes menceritakan tentang ambisinya untuk menyelidiki kasus tersebut. Pagi harinya, karena proposal untuk menyelidiki kasus Fryer sudah disetujui oleh polisi dan pemerintah setempat, Barnes dan rekan-rekan pun didampingi oleh beberapa personil untuk memperlancar penyelidikan. Beberapa rekan tersebut diantaranya ialah Cy Banbridge dari Dinas Perhutanan, Daryl Luger dan adiknya, Erin, ahli pembuat peta, Jill, seorang ahli medis, dan tentunya Walter, teman Barnes yang bertugas untuk menjaga kondisi psikologis personil. Dan tentu saja didampingi oleh Melissa sebagai penulis dari jurnal tersebut. Hey Barnes, co-author, photographer. The Forestry Service, it was Retails to the north since like turn of the century, so Mereka pun bersiap dan lanjut OTW ke tempat investigasi. Saat mereka mengikuti titik koordinat, titik tersebut malah mengarahkan mereka ke sebuah bioskop tua. Mereka pun kecewa, mengira bahwa jalur misterius tersebut hanyalah hoax belaka. Are you like hikers or something? 'Cause you're in a movie theater. Hey, hold on a second. Namun, saat mereka ingin pergi, Barnes melihat seorang penjaga bioskop dengan wajah yang misterius. Barnes pun mengikuti wanita tersebut. Dan usut punya usut, wanita tersebut adalah cucu dari pemilik bioskop tersebut. Wanita tersebut bernama Liv. Barnes yang dari awal sudah kecewa pun memberitahukan kepada Liv kalau hal tentang jalur misterius tersebut adalah palsu. Nobody will talk to us. Namun Liv menampik dan mengatakan kalau hal tersebut adalah benar adanya. Liv pun ingin ikut dalam ekspedisi tersebut dan ingin menunjukkan sebuah batu dari jalur misterius yang bernama Yellow Brick Road atau jalur bata kuning. Dan akhirnya, karena berbagai pertimbangan, Barnes pun mengizinkan Liv untuk bergabung. I can cook. I can tell you everything I know for the book. Setelah sampai di monumen batu tersebut, mereka pun berfoto terlebih dahulu. Dan Walter, sebagai ahli psikolog, terus memantau rekan-rekannya dengan cara mewawancarai dan merekam setiap personil.
I'd like you to speak in gibberish. How do you feel right now? Perjalanan pun terus berlanjut, hingga di malam hari saat mereka sedang berkemah, terdengar suara misterius dari area perkemahan mereka. Stop! Dan ternyata suara tersebut datang dari Daryl yang ingin mengerjai mereka. I almost hosed it down in the leaves there. Di hari kedua, saat Erin dan Daryl sedang memetakan koordinat, tiba-tiba terjadi gangguan di alat mereka. 8. Namun hal tersebut masih bisa mereka atasi dengan mengkalibrasi ulang alat mereka. Hold on, I gotta recalibrate. Di hari selanjutnya, saat mereka sedang beristirahat, mereka mendengar suara aneh dari dalam hutan. Barnes mengingatkan agar tetap fokus dan jangan sampai terpengaruh dari cerita masa lalu. Dan di hari ini juga, kesehatan mental personil sudah mulai ada tanda-tanda penurunan. Hari keempat, saat mereka sedang berjalan, mereka pun akhirnya mendengarkan suara tersebut. Suara tersebut seperti dengungan, namun juga terdengar seperti sebuah musik. Malam harinya, Barnes mengungkapkan teorinya tentang asal suara misterius itu. Dan dia mengatakan kalau penyelidikan berakhir dan meminta rekan-rekannya untuk pulang keesokan harinya. Namun, beberapa personil tidak setuju. Karena dari penjelasan Barnes tadi, memang teorinya masuk akal. Tapi ada beberapa hal yang masih janggal. Seperti, dari mana asal suara yang bunyinya seperti musik? How do you explain the music? Walter yang terlihat takut pun sebenarnya ingin penyelidikan ini dihentikan. Namun karena masih ada beberapa misteri yang belum terpecahkan, akhirnya ekspedisi ini terus berlanjut. Paginya, suara itu semakin keras terdengar. Dan kompas mereka pun tidak berfungsi dengan baik. Calling northeast north. Walter terus menjaga kondisi mental para personil dengan merekam dan mewawancarai mereka. Michelle McCann. 5 miles inside Yellow Brick Road. Kondisi psikologis dari Barnes pun juga terlihat sudah mulai menurun. Saat diwawancara, Barnes malah menangis karena ambisinya yang sangat besar dan takut jika ekspedisinya ini tidak membuahkan hasil. Dan Barnes akan dicap sebagai orang yang gagal. To who we were when we began this thing. But they were here. Saat saya melihat Daryl membawa buah beracun, saya langsung mengambilnya dan langsung memberikan edukasi ke rekan-rekannya. Atropa belladonna. Nightshade. Dan tidak diduga, Daryl ternyata membawa minuman keras. Dan lalu, pada malam harinya, mereka pun berpesta. Somebody pour me a shot! Di malam hari itu, Liv akhirnya mengaku bahwa dia bukanlah cucu dari sang pemilik bioskop dan berkata kepada Barnes bahwa apapun yang terjadi pada orang-orang Fryer dulu sebaiknya tidak usah diterbitkan. I never knew my grandfather. I lied. Pagi harinya, hal yang sangat misterius pun terjadi. Musik semakin keras terdengar, dan entah karena efek pesta miras semalam, kondisi psikologis dari beberapa personil pun sudah sangat menyimpang. Bermula dari kamera Daryl yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Erin, Daryl pun sangat marah. Begitu pula dengan Elin, yang sangat terganggu oleh topi yang dikenakan oleh Daryl. Erin pun mengambil topi dari Daryl dan mereka pun saling kejar-kejaran. Hal yang tidak diduga adalah, karena perkelahian tersebut, Daryl akhirnya membunuh adiknya, Erin, dengan cara yang keji. Scratch. Take off the f***ing
Shut your face and take off the hat! Walter pun melihat kejadian tersebut dari kejauhan. Namun saat ingin menyelamatkan Erin, sudah terlambat. Erin telah dibunuh oleh Daryl. Daryl pun kabur. Hal itu tentunya membuat semua personil syok berat. Tak disangka, tragedi mengerikan akan terjadi kepada mereka. Dan yang membuat mereka tambah stres adalah musik dari alam tersebut yang tidak berhenti. Bring him back. I think he came to at the end. Mereka memutuskan untuk mengakhiri ekspedisi saat itu juga. Namun, Sai dan Barnes memutuskan untuk mencari Daryl terlebih dahulu karena peta koordinat dibawa oleh Daryl. Dan Walter pun juga percaya kalau Daryl sebenarnya tidak sadar saat dia membunuh Erin. Saat Melissa sedang mempersiapkan tenda, terlihat psikologi dari Jill sudah mulai terganggu. Sai dan Barnes akhirnya menemukan Daryl di tengah hutan dengan kondisi kaki yang pincang. Awalnya, Daryl tidak ingin ikut. Namun, Barnes berhasil membujuknya dan akhirnya Daryl pun dibawa. Namun kali ini dengan tangan yang diikat. Ketika Barnes membuka buku koordinat milik Daryl, Daryl akhirnya mengatakan hal yang selama ini dia sembunyikan. Ternyata terjadi anomali setiap ia mengukur koordinat. Seperti saat mereka baru berjalan 3 km, koordinat mencatat bahwa mereka sudah berjalan 15 km. Dan hal-hal aneh lainnya yang tidak Daryl ceritakan. Exactly. The next morning, we set out from campsite and the view on the scope, it was gone. Suara tersebut terus-terusan mengganggu dan menyiksa mereka. Hingga peralatan yang mereka bawa tidak berfungsi. Saat mereka sedang melanjutkan perjalanan yang entah kemana tujuannya, mereka menemukan tubuh dari Erin yang disalib di sebuah batu. Entah siapa yang meletakkannya. Namun dari peristiwa itu, Barnes melihat sebuah tempat yang ia percayai tempat itu adalah tempat yang bisa menjawab pertanyaannya. Dan pada momen tersebut, Daryl yang memiliki kesempatan akhirnya kabur dan meninggalkan rombongan. Terjadi perdebatan yang sangat menyeramkan setelah itu. Perdebatan itu tentang kemana arah selanjutnya mereka pergi. Walter menginginkan ke barat, Sai ingin pergi ke selatan. Namun semua keputusan berada di tangan Barnes. Barnes menginginkan untuk melanjutkan pergi ke utara, ke tempat yang Barnes lihat tadi. Barnes mengatakan, walaupun kita nanti tidak akan selamat, namun ketika kita sudah sampai di tempat itu, semua pertanyaan akan terjawab. These questions never needed to be Karena Sai sangat tidak setuju, mereka pun akhirnya terpisah menjadi dua. Sai dan Liv pergi ke selatan, sedangkan Barnes dan yang lain pergi ke utara. This one ain't gonna die with you. Pagi harinya, Barnes pun meninggalkan rombongannya tanpa pamit. Hal itu membuat Melissa sangat syok dan sedih. Saat Liv dan Sai sedang di perjalanan, mereka menemukan sebuah buah beri yang beracun yang pernah diberitahukan oleh Sai. Namun entah mengapa, mereka memakan buah beri itu dan mereka pun menjadi mabuk karena buah itu. Di malam hari, saat Walter, Melissa, dan Jill sedang beristirahat, mereka menyadari kalau ternyata mereka masih menyimpan beberapa makanan. Hal itu pun membuat mereka sangat bahagia. Dan Jill di situ menginginkan makanan yang lebih. Namun karena stok makanan mereka tipis, mereka harus sangat berhemat. Let's ration it, okay? Namun Jill yang sudah sangat lapar, diam-diam memakan stok dari makanan tersebut. Hal itu tentunya membuat Melissa dan Walter sangat marah. Hingga mereka mengacuhkan Jill. I'm sorry. Jill sudah meminta maaf, namun mereka tidak menggubrisnya. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Entah karena apa, Jill memutuskan untuk melompat dari atas tebing.
Scene berpindah ke Barnes yang sedang berusaha melanjutkan perjalanannya. Terlihat Barnes yang sangat lelah, namun semangat tidak pernah menghentikannya. Saat Walter dan Melissa sedang beristirahat, mereka mendengarkan suara musik seolah-olah sedang memanggil Walter. Dan di dalam sebuah percakapan yang cukup dalam dengan Melissa waktu itu, terungkaplah bahwa alasan Walter belum memiliki pasangan adalah karena Walter jatuh cinta dengan Melissa, sang kekasih dari sahabatnya Barnes. Di sisi lain, karena sudah begitu frustasi, Sai meminta Liv untuk membunuhnya. Namun Liv tentunya menolak permintaan tersebut. Namun entah kenapa, setelah beberapa saat, Liv akhirnya melakukan apa yang Sai minta. Saat ditinggal beberapa saat oleh Melissa, terlihat bahwa Walter melakukan harakiri dan meninggalkan sebuah pesan di kamera kepada Melissa. Di titik ini kita sadar bahwa kondisi kejiwaan mereka memang benar-benar terguncang. Bahkan Walter yang seorang psikolog pun tak mampu untuk mengontrol kondisi mentalnya sendiri. Saat Barnes sedang berjalan, frekuensi HT mereka saling connect. Dan Melissa pun melakukan komunikasi kepada Barnes. Namun sayang, suara dari Melissa tidak terdengar. Yang terdengar hanyalah suara gelombang statis. Namun, seolah mereka berkomunikasi lewat hati, keduanya pun seolah mengerti apa yang sedang mereka katakan. Hal yang mengejutkan terjadi. Daryl yang kabur tiba-tiba berada di gua belakang Melissa. Daryl yang sudah tidak waras, serta Melissa yang sudah frustasi, akhirnya entah kenapa, Daryl membunuh Melissa dengan tanpa perlawanan dari Melissa. Saat Daryl sedang berjalan merayap, Liv yang melihatnya pun langsung membunuh Daryl tanpa banyak omong. Kini yang tersisa di hutan hanyalah Liv dan Barnes. Barnes yang sudah mengungkapkan kata-kata terakhir di HT. Akhirnya Barnes membuang HT tersebut, beserta peralatan dan peta yang selama ini jadi pegangan. Walaupun peta itu tidak berguna. Kini, Barnes hanya bermodalkan kamera dan insting untuk menuju ke sebuah tempat di mana misteri tersebut bisa terjawab. Tak lama berselang, Barnes pun menemukan sebuah bangunan seperti bioskop. Bangunan tersebut sangatlah sepi, dan disitulah terdapat seorang bapak-bapak misterius. Orang tersebut menyuruh Barnes menonton di bioskop tersebut dan memaksa Barnes melihat kejadian tragis yang menimpa rekan-rekannya. Hingga ia pun menjadi gila. Enjoy your picture show, Mr. Barnes. Take your seat, sir! All the people have... Dan film pun tamat. Apakah kalian memiliki teori tentang ending film tersebut? Teori dari saya adalah, hutan tersebut memang sengaja dimanipulasi oleh seorang psikopat jahat. Lagu-lagu, suara musik, memang dirancang dengan frekuensi tertentu untuk mengganggu kondisi psikologis. Dan juga banyak buah-buahan yang memabukkan sengaja ditaruh di hutan tersebut agar penderitaan dari si korban bisa dinikmati oleh psikopat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di bawah.